Cinta kontrak di balik tirai kekuasaan. Thalia, seorang perempuan sederhana yang sedang dililit utang, tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah setelah menerima tawaran tak terduga dari Nathaniel Alden, seorang CEO tampan dan berkuasa yang dikenal dingin dan tak kenal kompromi. Nathaniel membutuhkan pacar sewaan untuk menjaga citra sempurna di depan keluarganya yang menuntutnya segera menikah, terutama di tengah sorotan publik dan media yang selalu mengincar kehidupannya. Di awal, kesepakatan mereka jelas, hanya hubungan profesional tanpa perasaan. Namun, seiring waktu, Thalia menyadari bahwa di balik sikap dingin Nathaniel tersembunyi sosok yang kesepian dan terluka oleh masa lalunya. Di tengah glamor pesta elit, konferensi bisnis, dan intrik korporasi, perasaan tulus mulai muncul di antara mereka berdua, menimbulkan konflik antara kontrak semu dan cinta yang sesungguhnya. Thalia dihadapkan pada dilema, melanjutkan sandiwara ini atau mempertaruhkan segalanya untuk cinta yang tak pasti. Sementara itu, rahasia kelam di dunia bisnis Nathaniel mulai terungkap, dan Thalia terjebak di tengah kekuasaan, intrik, dan skandal yang berbahaya. Bagaimana akhir dari hubungan kontrak ini? Akankah cinta mereka bertahan di balik tirai kekuasaan yang menekan? Atau justru semuanya hancur ketika sandiwara mereka terungkap? Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan cinta yang penuh intrik dan ketegangan ini. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya, karena cinta tak selalu berjalan sesuai rencana, apalagi saat kekuasaan ikut campur. Tawaran tak terduga. Thalia duduk di sebuah kafe kecil. Pandangannya kosong mengarah ke secangkir kopi dingin yang sudah lama tak disentuh. Di dalam pikirannya, ribuan kekhawatiran berkecamuk. Tagihan-tagihan yang menumpuk di atas meja dapurnya terus menghantui, dan pekerjaannya sebagai kasir paruh waktu di toko pakaian tidak pernah cukup untuk menutupinya. Hari ini, surat peringatan dari pihak bank datang lagi, memberitahunya bahwa rumah kecil milik keluarganya bisa disita jika utang tak segera dilunasi. Thalia merasa seluruh dunianya runtuh. Namun, harapan muncul dari tempat yang paling tak terduga. Pintu kafe berderit saat seorang pria masuk. Nathaniel Alden. Thalia mengenalnya, atau lebih tepatnya, semua orang di kota mengenalnya. CEO muda tampan, pewaris Alden Corp, sebuah perusahaan multinasional yang menguasai banyak sektor bisnis. Dia kaya, berkuasa, dan selalu berada di pusat sorotan media. Namun, di balik popularitasnya, Nathaniel dikenal dingin, tidak pernah terlihat dengan wanita yang sama lebih dari 2 kali, dan selalu menjaga jarak dari apapun yang berbau hubungan pribadi. Thalia tidak pernah membayangkan pria seperti Nathaniel akan menghampirinya, apalagi duduk tepat di depan meja kecilnya. "Maaf mengganggu." Suara Nathaniel terdengar rendah namun penuh otoritas. "Boleh saya duduk di sini?" Thalia hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam kepalanya 1000 pertanyaan bergolak. Apa yang dilakukan pria seperti Nathaniel di kafe kecil seperti ini? Dan lebih penting lagi, kenapa dia memilih untuk duduk bersamanya? Nathaniel menatapnya sejenak sebelum langsung ke intinya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh,
Tapi saya punya tawaran yang mungkin bisa membantu situasi keuangan Anda. Thalia tersentak. Bagaimana dia bisa tahu? Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Apa maksud Anda? Thalia akhirnya bertanya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Nathaniel menatapnya dengan tatapan intens yang membuat Thalia merasa seolah dia sedang dibaca. Saya butuh seseorang untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Seseorang yang bisa berperan sebagai pendamping selama beberapa bulan ke depan, terutama di depan keluarga dan media. Sebagai imbalan, saya akan melunasi semua utang Anda. Dan tentu saja, Anda akan mendapat kompensasi yang lebih dari cukup. Thalia terdiam. Tawaran ini di luar dugaan. Gila. Bahkan, menjadi pacar sewaan? Itu seperti cerita-cerita di film yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi padanya. Tapi di saat yang sama, ini adalah solusi cepat untuk masalah yang telah menghantuinya selama berbulan-bulan. Rumahnya, masa depannya, semuanya bisa terselamatkan. Saya tahu ini keputusan besar, lanjut Nathaniel dengan nada serius, seolah tahu betapa terguncangnya Thalia saat ini. Tapi saya butuh jawaban segera. Ini kontrak yang jelas. Tidak ada perasaan atau keterlibatan emosional. Hanya profesional. Thalia memandang pria di depannya dengan tatapan tak percaya. Nathaniel Alden, CEO terkenal yang memiliki segalanya, meminta dirinya menjadi pacar pura-puranya. Sungguh tawaran yang mustahil ditolak. Namun, apakah dia siap masuk ke dalam dunia pria ini? Dunia yang penuh kekuasaan, harta, dan mungkin lebih banyak intrik daripada yang bisa dia bayangkan? Nathaniel menyodorkan sebuah kartu nama dan berdiri. Pikirkan baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Saya butuh jawabannya dalam 2 hari. Dengan tatapan terakhir yang tajam, Nathaniel melangkah keluar, meninggalkan Thalia dengan pikiran yang semakin kalut. Di meja kecil itu, Thalia menatap kartu nama yang dia tinggalkan. Sebuah keputusan besar menunggu. Antara menyelamatkan hidupnya dengan cara yang tak biasa, atau tetap berjuang di tengah keterpurukan. Pilihan ada di tangannya. Memutuskan jalan hidup. Thalia memegang kartu nama itu dengan tangan bergetar. Nama Nathaniel Alden tertera dengan tinta emas, disertai nomor telepon pribadi yang pastinya tidak semua orang bisa memilikinya. Tawaran tadi terasa seperti mimpi buruk yang absurd. Namun godaan untuk menerimanya semakin kuat. Di satu sisi, ini bisa menyelesaikan semua masalahnya. Tapi di sisi lain, apa yang harus ia hadapi setelahnya? Malam itu, Thalia duduk di meja dapur kecilnya yang usang, menatap tumpukan tagihan yang terus menumpuk seperti gunung yang tak pernah habis. Bayangan Nathaniel dan tawaran tidak masuk akalnya terus membayanginya, membuatnya sulit tidur. Bagaimana bisa pria sekuat dan sekaya Nathaniel memerlukan jasa pacar sewaan? Dia bisa dengan mudah mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari ini, sesuatu yang dia sembunyikan. Thalia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif. Tawaran itu memang terdengar gila. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Jika tidak ada keajaiban,
Rumah keluarganya akan diambil alih bank, dan dia akan kehilangan segalanya. Besok pagi, keputusan harus dibuat. Keesokan harinya, Thalia duduk di bangku taman kota. Udara pagi yang segar terasa menusuk kulitnya. Dalam genggamannya, ponsel terbuka dengan nama Nathaniel Alden terpampang di layar. Jantungnya berdegup kencang saat dia menatap nomor itu, mencoba menenangkan pikirannya sebelum menekan tombol panggil. Nathaniel Alden. Suara tegas pria itu terdengar di ujung sana, membuat Thalia langsung tersadar betapa nyata situasi ini. Thalia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ini Thalia. Saya ingin membicarakan tawaran Anda." Keheningan sejenak di telepon. Kemudian Nathaniel menjawab dengan nada puas. "Bagus. Mari kita bertemu di kantor saya sore ini. Saya akan mengirimkan alamatnya." Tanpa berkata apa-apa lagi, panggilan berakhir. Thalia menatap ponselnya, merasa perutnya mual karena gugup. Keputusannya telah diambil, dan tidak ada jalan kembali. Gedung Alden Corp menjulang tinggi di pusat kota, memancarkan kemegahan yang tidak bisa dipungkiri. Thalia berdiri di depan pintu kaca raksasa, merasa sangat kecil di antara hiruk-pikuk orang-orang yang berjalan cepat dengan pakaian formal. Di dalam, Nathaniel menunggunya. Setelah melewati pemeriksaan ketat, Thalia akhirnya diantar ke lantai tertinggi oleh seorang resepsionis yang tampak sangat profesional. Pintu lift terbuka, memperlihatkan pemandangan kantor yang mewah dan lapang. Dinding kaca memberikan pemandangan kota yang megah, sementara perabotan elegan menghiasi setiap sudut ruangan. Ini adalah dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan dia masuki. Nathaniel berdiri di belakang meja besar, mengenakan setelan hitam yang sempurna, memancarkan aura dingin dan tak terjangkau. Dia menatap Thalia dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai setiap gerak-geriknya. "Selamat datang, Thalia," katanya tanpa basa-basi. "Apakah kamu sudah siap untuk mendengar detail kesepakatannya?" Thalia mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar tak karuan. Nathaniel mengambil selembar kertas dari mejanya dan memberikannya kepada Thalia. "Ini adalah kontraknya. Kamu akan berpura-pura menjadi pacarku selama 3 bulan ke depan. Kita akan tampil bersama di acara-acara publik, termasuk makan malam keluarga dan pertemuan bisnis penting. Sebagai gantinya, semua utangmu akan saya lunasi, dan di akhir masa kontrak, kamu akan menerima kompensasi besar. Tidak ada keterlibatan emosional. Ini murni profesional." Thalia membacanya dengan seksama. Segalanya terlihat jelas, kecuali satu hal yang membuatnya penasaran. "Kenapa saya? Maksudku, kamu bisa memilih siapapun. Kenapa harus aku?" Nathaniel terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada dingin. "Karena kamu orang biasa. Aku tidak butuh seseorang dari dunia bisnis atau seorang sosialita yang punya ambisi tersembunyi. Aku butuh seseorang yang tidak punya kepentingan lain selain menyelesaikan kontrak ini." Jawaban itu membuat Thalia merasa campur aduk. Dia hanya dipilih karena dianggap tidak penting. Namun,
Situasinya memaksanya untuk mengabaikan perasaan itu. Dia menandatangani kontrak dengan tangan gemetar, dan di saat tinta menyentuh kertas, hidupnya berubah selamanya. Mulai besok, kamu akan pindah ke apartemen yang sudah saya sediakan. Di sana, kamu akan mendapatkan pelatihan dasar, bagaimana bersikap di depan umum, berpakaian, dan berinteraksi dengan lingkunganku. Kamu harus siap menghadapi sorotan media dan keluargaku. Nathaniel menjelaskan tanpa emosi, seolah semuanya hanya transaksi biasa. Thalia hanya mengangguk. Ini bukan lagi tentang perasaan atau kebebasan. Ini adalah permainan besar di mana dia telah memilih untuk terlibat. Kini, dia harus memainkan perannya dengan sempurna. Malam itu, saat Thalia berbaring di apartemen mewah yang baru disediakannya, dia menatap langit-langit dengan pikiran melayang. Kehidupan yang baru saja dimasukinya begitu asing dan tak terduga. Dalam waktu singkat, dia dari seorang kasir biasa berubah menjadi pacar seorang CEO paling berkuasa di kota. Namun, satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah dia benar-benar hanya bagian dari rencana Nathaniel yang dingin dan terukur? Atau ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik wajah tanpa emosi pria itu? Di balik topeng. Pagi pertama Thalia di apartemen mewah Nathaniel terasa seperti mimpi yang aneh. Kamar yang besar, jendela kaca raksasa yang menghadap ke kota, dan perabotan yang tampak begitu mahal hingga dia takut untuk menyentuhnya. Namun, kenyataan segera menyusulnya saat ia ingat bahwa semua ini hanyalah bagian dari kontrak, bukan kehidupannya yang sebenarnya. Tepat pukul 8, seorang wanita parubaya datang ke apartemen, memperkenalkan dirinya sebagai Elise, asisten pribadi Nathaniel. Elise berpenampilan sangat rapi dan anggun. Rambutnya tertata sempurna tanpa sehelai pun yang keluar dari tempatnya. "Selamat pagi, Nona Thalia. Saya datang untuk mempersiapkan Anda. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan hari ini, termasuk persiapan acara makan malam keluarga Alden besok malam." Elise berbicara dengan nada tenang dan profesional, tapi ada ketegasan di balik kata-katanya. Mendengar tentang makan malam keluarga membuat Thalia gugup. Dia baru akan mulai berperan sebagai pacar Nathaniel, dan sekarang dia harus menghadapi keluarganya. Itu jauh lebih cepat daripada yang dia bayangkan. "Jangan khawatir, kita akan memastikan semuanya berjalan lancar," Elise menambahkan, mungkin melihat kecemasan di wajah Thalia. "Kita akan memulai dengan pelatihan etiket, pilihan pakaian, dan sedikit pengetahuan tentang keluarganya." Keluarga Alden tidak mudah didekati. Pelatihan berlangsung jauh lebih ketat dari yang Thalia bayangkan. Elise mengajarinya segala hal mulai dari cara duduk, cara berbicara, hingga cara menanggapi pertanyaan dengan sopan tapi tidak terlalu terbuka. Thalia merasa seperti boneka yang sedang dipersiapkan untuk dipamerkan. Saat sesi itu selesai, Elise memberikannya beberapa lembar kertas dengan foto dan informasi mengenai anggota keluarga Alden. Thalia menatap foto-foto itu dengan saksama. "Ini Diana Alden, ibunya Nathaniel," Elise berkata, menunjuk foto seorang wanita berusia 50-an dengan wajah dingin dan tajam. "Dia adalah orang yang paling penting di keluarga ini. Meskipun Nathaniel yang menjalankan bisnis,
Diana yang menjaga nama baik keluarga di mata publik. Jika dia tidak menyukai Anda, maka segalanya akan menjadi sangat sulit. Thalia menelan ludah. Wajah Diana di foto itu sudah cukup untuk membuatnya merasa kecil dan tidak penting. Bagaimana mungkin dia bisa mengesankan wanita seperti itu? Dan ini Henry Alden, ayah Nathaniel. Dia lebih pendiam dan jarang ikut campur dalam urusan keluarga. Tapi dia tetaplah kepala keluarga. Pendapatnya bisa berpengaruh besar, meskipun dia biasanya mengikuti keputusan Diana. Thalia hanya bisa mengangguk, menyerap informasi itu dengan cepat. Keluarga Alden tampak seperti sebuah kerajaan, dengan Nathaniel sebagai pewaris tahta yang dingin dan tanpa emosi. Terakhir, Elise menambahkan, kamu harus tahu tentang Lucas Alden, adik Nathaniel. Dia lebih ceria dan ramah, berbeda dengan kakaknya. Tapi, jangan tertipu dengan sikapnya. Lucas juga sangat protektif terhadap keluarga, dan bisa jadi ancaman jika kamu tidak berhati-hati. Setelah informasi itu disampaikan, Elise berdiri dan menatap Thalia dengan serius. Ingat, tujuan utama kita adalah membuat mereka percaya bahwa kamu adalah bagian dari kehidupan Nathaniel. Jangan biarkan mereka meragukan hubungan kalian. Sore itu, Nathaniel datang untuk memeriksa kemajuan Thalia. Pria itu tampak seperti biasa, dingin, tenang, dan sangat sulit untuk dibaca. Dia duduk di sofa dengan kakinya disilangkan, menatap Thalia yang mengenakan gaun malam sederhana namun elegan yang dipilih oleh Elise. Kamu sudah siap? Nathaniel bertanya tanpa emosi, meneliti penampilan Thalia dengan tatapan tajam. Thalia mengangguk ragu. Elise sudah melatihku, dan aku. Nathaniel mengangkat tangannya, memotong pembicaraan. Tidak ada, cukup. Kamu harus sempurna. Keluargaku tidak mudah ditipu, terutama ibuku. Jika dia curiga, semua ini akan hancur sebelum kita mulai. Kata-kata Nathaniel menusuk Thalia seperti belati. Pria ini tidak melihatnya sebagai mitra, bahkan dalam kebohongan ini, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Semua ini hanya tentang kesempurnaan dan citra. Namun, di balik tatapan dingin Nathaniel, Thalia melihat sekilas kerentanan, sesuatu yang dia coba sembunyikan dengan keras. Ada lebih banyak hal yang terjadi di balik fasade kuat itu, dan untuk sesaat, Thalia bertanya-tanya apa yang sebenarnya mendorong pria ini untuk hidup seperti ini. Sebelum Thalia bisa berpikir lebih jauh, Nathaniel berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan intens, seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Kamu harus ingat satu hal, Thalia. Suaranya rendah namun tegas. Di depan orang lain, kamu bukan hanya pacar suaanku. Kamu adalah bagian dari hidupku. Kita harus membuat ini terlihat nyata. Thalia menelan ludah, merasa tekanan semakin menumpuk di pundaknya. Dia tahu bahwa yang diminta Nathaniel jauh lebih dari sekadar berpura-pura. Ini adalah permainan hidup dan mati, dan dia sudah terjebak di dalamnya. Malam itu, saat Thalia duduk di kamar apartemennya, pikirannya terus melayang.
Dia telah masuk ke dalam dunia yang asing dan penuh intrik, di mana tidak ada yang bisa dipercaya. Namun, di balik semua tekanan dan ketakutan, dia merasakan sesuatu yang aneh, keinginan untuk membuktikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia mampu bertahan di dunia yang keras ini. Pertemuan dengan keluarga Alden besok akan menjadi ujian pertamanya, dan dia bertekad untuk tidak gagal. Makan malam dengan Raja dan Ratu Alden. Keesokan harinya, perut Thalia terasa seperti dihuni ribuan kupu-kupu. Waktu makan malam bersama keluarga Nathaniel semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu membuatnya semakin tegang. Elise sudah datang sejak pagi, membantu Thalia dengan segala persiapan. Mulai dari pakaian, rambut, hingga tata cara berbicara, semuanya harus sempurna. Ketika sore menjelang, Thalia mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang elegan namun tidak terlalu mencolok. Rambutnya disanggul rapi, dengan hanya beberapa helai yang dibiarkan jatuh untuk memberi kesan lembut. Elise mengawasinya dengan mata kritis, memastikan setiap detailnya tidak cacat. Nathaniel tiba beberapa menit sebelum mereka harus pergi. Pria itu tampak sangat berbeda dari biasanya, lebih formal, lebih berwibawa. Jas hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, dan auranya terasa begitu kuat hingga membuat suasana di ruangan berubah. "Siap?" Nathaniel bertanya, suaranya dingin seperti biasa. Dia menatap Thalia sejenak, matanya menilai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Thalia mengangguk pelan, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku siap." Tanpa banyak bicara, Nathaniel menggandeng lengannya, dan mereka keluar dari apartemen menuju makan malam yang menentukan. Makan malam keluarga Alden berlangsung di salah satu rumah mewah milik keluarga itu. Bangunan bergaya klasik dengan pilar-pilar besar dan halaman luas yang dipenuhi taman terawat rapi. Ketika mereka masuk, suasana di dalam terasa kaku dan megah, seolah seluruh rumah dirancang untuk mengesankan siapapun yang melangkah di dalamnya. Di ruang makan besar, Diana Alden sudah duduk di ujung meja panjang yang dikelilingi kursi-kursi berlapis emas. Wajahnya yang dingin dan berwibawa langsung membuat Thalia merasa kecil. Di sebelahnya, Henry Alden duduk dengan sikap tenang namun serius, sementara Lucas duduk santai, memberi senyum yang terlihat ramah, meski dengan sedikit ketegangan. "Selamat datang, Nathaniel." Suara Diana terdengar tajam namun berwibawa. "Dan ini pasti Thalia yang sering kamu ceritakan." Nathaniel hanya mengangguk singkat, sementara Thalia melangkah maju dengan gugup. Senyum kaku terpampang di wajahnya ketika dia menyapa. "Selamat malam, Mrs. Alden. Saya senang bisa berada di sini." Diana menatapnya dengan tajam, seolah-olah sedang menilai setiap gerakannya. "Semoga begitu. Karena keluarga kami tidak suka orang yang datang hanya untuk mencari keuntungan." Kata-kata Diana membuat Thalia merasa seperti ditelanjangi di depan semua orang. Namun, dia ingat pelajaran dari Elise, tetap tenang, jangan menunjukkan kelemahan. Nathaniel meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Sentuhan itu mengejutkan Thalia, meskipun dia tahu itu hanyalah bagian dari sandiwara mereka. "Thalia di sini bukan untuk itu, Ibu."
Dia bersama aku karena kita cocok, dan aku yakin kau akan menyukainya begitu kau mengenalnya lebih baik. Mata Diana tidak meninggalkan Thalia, meski Nathaniel telah berbicara. Kita lihat saja nanti. Sepanjang makan malam, suasana di meja penuh dengan ketegangan. Thalia berusaha untuk mengikuti percakapan, tapi dia merasa seperti berada di tengah-tengah pertempuran yang tak terlihat. Diana dan Henry berbicara tentang bisnis, sementara Lukas sesekali menyisipkan lelucon yang membuat percakapan sedikit lebih ringan. Namun, setiap kali Thalia mencoba untuk berbicara, Diana tampak tidak tertarik. Ada saat di mana Thalia menceritakan sedikit tentang pekerjaannya sebagai pelayan di kafe, dan Diana hanya menanggapinya dengan senyum tipis yang penuh arti. "Pekerjaan yang menarik," kata Diana sambil menyeruput anggurnya. "Kau pasti belajar banyak tentang kesederhanaan hidup di sana." Nathaniel segera menimpali, mencoba mengalihkan perhatian dari ejekan halus ibunya. "Thalia punya ambisi besar. Kafe itu hanya awal dari rencananya." "Oh, ambisi apa itu?" tanya Diana dengan nada dingin. Thalia tahu ini adalah momen penting. Dia harus menunjukkan bahwa dia bukan sekadar gadis sederhana yang tidak tahu apa-apa. "Saya sedang menabung untuk membuka bisnis sendiri, Mrs. Alden. Bisnis kue dan kafe, lebih besar dari yang sekarang." Mata Diana tampak sedikit terkejut mendengar itu. Thalia bisa merasakan bahwa dia berhasil setidaknya sedikit mengubah persepsi wanita itu, meskipun tidak sepenuhnya. "Kita lihat saja apakah impian itu akan terwujud," Diana akhirnya berkata, meskipun nadanya lebih lunak. Setelah makan malam selesai, keluarga Alden pindah ke ruang tamu untuk berbicara lebih santai. Saat itulah Lukas mendekati Thalia. Senyum ramahnya tetap terlihat, namun ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Thalia tidak nyaman. "Kau cukup berani," kata Lukas dengan nada rendah, hanya cukup keras untuk didengar Thalia. "Ibuku biasanya tidak suka dengan pacar baru Nathaniel. Tapi sepertinya kau berhasil bertahan malam ini." Thalia mencoba tersenyum, tapi kegugupannya sulit disembunyikan. "Aku hanya mencoba yang terbaik." Lukas tertawa kecil, tapi tawanya terdengar licik. "Kita lihat saja apakah kau bisa bertahan lebih lama." Ketika akhirnya mereka meninggalkan rumah itu, Thalia merasa seperti telah melewati ujian berat. Nathaniel tampak tidak terlalu peduli, meski dia masih menggenggam tangannya hingga mereka sampai di mobil. "Kau melakukannya dengan baik," kata Nathaniel saat mereka duduk di dalam mobil. Thalia menatapnya, merasa bingung dengan pujian itu. "Kau yakin?" Diana tampaknya tidak menyukaiku. Nathaniel menatap lurus ke depan. Wajahnya masih tanpa emosi. Dia tidak pernah menyukai siapapun yang dekat denganku. Tapi setidaknya dia tidak mengusirmu. Itu sudah cukup untuk sekarang. Thalia menarik napas panjang. Dunia Nathaniel Alden benar-benar penuh dengan tekanan dan permainan, dan dia baru saja menginjakkan kakinya ke dalamnya. Namun, dia tahu satu hal. Jika dia ingin bertahan, dia harus lebih dari sekadar pura-pura. Dia harus menjadi bagian dari dunia ini,
setidaknya sampai kontrak mereka selesai. Dan di balik semua kerumitan ini, Thalia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Nathaniel. Sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya, apakah perasaan ini juga hanya sekadar permainan? Pertaruhan hati. Setelah malam yang menegangkan bersama keluarga Alden, Thalia merasa dirinya berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Meskipun Nathaniel tidak menunjukkan banyak emosi, Thalia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu tentang Nathaniel yang membuatnya tertarik, meskipun mereka memulai hubungan ini sebagai kesepakatan bisnis. Tapi dia tahu, bermain dengan perasaan sendiri adalah langkah yang berbahaya. Di pagi berikutnya, Thalia berencana untuk melanjutkan harinya seperti biasa, bekerja di kafe dan berusaha mengabaikan malam sebelumnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang tatapan dingin Diana Alden dan peringatan terselubung dari Lucas. Sesuatu tentang keluarga itu membuatnya merasa bahwa ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Saat Thalia sedang mempersiapkan diri untuk bekerja, ponselnya berdering. Nama Nathaniel muncul di layar, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak terbiasa dengan panggilan telepon dari pria itu. Biasanya mereka hanya berkomunikasi secara singkat dan formal. Halo. Thalia mengangkat telepon dengan hati-hati. Aku perlu kau menemaniku hari ini, kata Nathaniel tanpa basa-basi. Ada acara di perusahaan, dan aku butuh kau untuk hadir sebagai pacarku. Thalia terdiam sejenak, merenungkan tawaran yang sebenarnya lebih seperti perintah. Dia tahu betul bahwa peran pacar itu hanyalah pura-pura. Tapi semakin sering dia berada di samping Nathaniel, semakin sulit baginya untuk memisahkan kenyataan dari sandiwara. Oke, jam berapa aku harus siap? Tanyanya akhirnya. Kita pergi dalam 1 jam. Aku akan menjemputmu. Nathaniel tiba tepat waktu, seperti biasanya. Mobil mewahnya berhenti di depan apartemen Thalia, dan tanpa banyak bicara, dia membukakan pintu untuknya. Thalia, yang kali ini mengenakan gaun elegan warna biru tua yang dipilihnya sendiri, duduk di sebelah Nathaniel dengan perasaan aneh yang bercampur aduk. Acara yang mereka hadiri adalah pesta besar yang diadakan oleh salah satu mitra bisnis terbesar Alden Corporation. Ruang ballroom tempat pesta berlangsung dipenuhi dengan para eksekutif berpakaian mahal, dan Nathaniel tampak begitu nyaman di tengah keramaian itu. Thalia, di sisi lain, merasa seperti ikan kecil di lautan besar. Cobalah bersikap tenang, Nathaniel berbisik di telinganya ketika mereka memasuki ruangan. Mereka semua akan memerhatikan kita, tapi itu bagian dari permainan. Thalia mengangguk, berusaha menyesuaikan diri. Dia tahu bahwa Nathaniel membutuhkan citra sempurna di hadapan publik, terutama di acara-acara bisnis seperti ini. Thalia menggandeng lengannya erat, meskipun di dalam hatinya, ia merasa cemas. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama ketika seorang wanita cantik dengan gaun hitam elegan mendekati mereka. Wajahnya begitu familiar bagi Nathaniel, dan Thalia bisa merasakan perubahan kecil dalam ekspresi pria itu. Anastasia. Nathaniel menyapanya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Wanita itu tersenyum licik,
Matanya menatap Thalia dengan penuh evaluasi. "Nathaniel, senang melihatmu lagi. Dan ini, pacar barumu." Thalia hanya bisa tersenyum tipis, sementara Nathaniel terlihat tegang di hadapan Anastasia. Wanita itu jelas bukan orang biasa dalam kehidupan Nathaniel, dan meskipun Thalia tidak tahu pasti apa yang terjadi di antara mereka, dia bisa merasakan adanya ketegangan yang terpendam. "Ya, ini Thalia," jawab Nathaniel singkat, tidak ingin terlalu memperpanjang percakapan. Anastasia tertawa kecil, lalu mendekati Thalia. "Kau tahu, Nathaniel itu sulit dipahami. Aku harap kau tahu cara menangani pria seperti dia," katanya dengan nada yang menyindir. Thalia tidak mau terjebak dalam permainan Anastasia, jadi dia hanya menjawab dengan lembut, "Aku akan belajar seiring waktu." Setelah itu, Anastasia pergi meninggalkan mereka, tapi tidak sebelum melemparkan tatapan terakhir yang penuh arti kepada Nathaniel. Ketika wanita itu menjauh, Thalia bisa merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. "Siapa dia?" Thalia akhirnya bertanya, suaranya sedikit bergetar. Nathaniel menatap lurus ke depan, jelas tidak ingin membahas hal itu. "Seseorang dari masa laluku. Itu tidak penting." Thalia ingin mendesak lebih jauh, tapi dia menahan diri. Ini bukan urusannya. Ini hanya kesepakatan. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Namun, melihat reaksi Nathaniel yang dingin dan menutup diri membuat Thalia semakin penasaran. Saat acara hampir selesai, Nathaniel membawanya ke balkon yang tenang, jauh dari keramaian pesta. Udara malam yang sejuk membuat suasana sedikit lebih nyaman, tapi di antara mereka masih ada ketegangan yang belum terpecahkan. "Apakah kau pernah benar-benar merasa nyaman di dunia ini, Nathaniel?" Thalia akhirnya bertanya. Suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Nathaniel menghela napas panjang, memandang keluar ke arah kota yang gemerlap di bawah mereka. "Kenyamanan adalah sesuatu yang mewah, Thalia. Aku hidup di dunia di mana semuanya adalah tentang kekuasaan dan permainan. Tidak ada tempat untuk merasa nyaman." Thalia terdiam, meresapi kata-kata itu. Di balik segala kesempurnaan dan kekuasaan yang dimiliki Nathaniel, ada sisi dirinya yang terluka, sisi yang mungkin hanya sedikit orang tahu. Dan entah kenapa, Thalia merasa semakin ingin mengerti pria itu. "Apa kau tidak pernah merasa lelah dengan semua ini?" Thalia melanjutkan, "Dengan permainan yang harus kau mainkan." Nathaniel menatapnya. Matanya yang biasanya dingin kini menunjukkan sedikit kelembutan. "Lelah? Mungkin. Tapi ini adalah dunia yang aku pilih. Dan sekarang, kau ada di dalamnya." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Thalia merasakan bahwa ada lebih dari sekadar kesepakatan di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin bahkan Nathaniel sendiri tidak sadari. Tapi sebelum Thalia bisa berkata lebih jauh, Nathaniel tiba-tiba mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Thalia, aku harus memperingatkanmu," katanya dengan suara rendah. "Dunia ini tidak seperti yang kau bayangkan. Jika kau terus berada di sini, kau mungkin akan menemukan dirimu terjebak lebih dalam daripada yang kau kira."
Talia terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa peringatan Nathaniel itu lebih dari sekadar kata-kata. Tapi dia juga tahu satu hal. Dia sudah terlanjur terjebak dalam permainan ini, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Dan di saat itulah, dia menyadari bahwa hatinya juga ikut dipertaruhkan. Di balik kedok, Talia terdiam sejenak setelah mendengar peringatan Nathaniel. Sesuatu dalam tatapan matanya membuat perasaannya bergejolak. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Dia sudah masuk terlalu jauh ke dalam dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kau mungkin tidak mengenalku sepenuhnya, Nathaniel, tapi aku tidak akan mundur hanya karena peringatanmu. Aku sudah terlibat, dan aku akan melihat ini sampai akhir, jawab Talia dengan tegas, meski jantungnya berdetak kencang. Nathaniel menatapnya tajam, seperti mencoba memahami apa yang sebenarnya Talia pikirkan. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, entah menghargai keberanian Talia atau melihatnya sebagai tantangan baru. Baiklah, jawab Nathaniel dengan nada rendah. Tapi ingat, di dunia ini, tidak ada yang hanya sebatas permainan. Jika kau benar-benar ingin melanjutkan, maka kau harus siap menghadapi segalanya, termasuk masa laluku. Talia ingin menanyakan lebih banyak tentang masa lalu Nathaniel, terutama tentang Anastasia, tapi dia menahan dirinya. Di balik semua misteri yang menyelimuti Nathaniel, Talia tahu bahwa dia harus melangkah dengan hati-hati. Malam itu, ketika mereka kembali ke apartemen Talia, Nathaniel tidak langsung pergi. Dia tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu kecilnya. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia terlalu ragu untuk mengatakannya. Ada apa, Nathaniel? Tanya Talia, memecah keheningan yang aneh di antara mereka. Nathaniel berhenti sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam. Talia, aku harus jujur. Hubungan ini, kita mungkin memulai ini sebagai kesepakatan, tapi aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi perasaanku mulai berubah. Talia tertegun. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda di antara mereka sejak beberapa waktu lalu, tapi dia tidak menyangka Nathaniel akan mengatakannya secara langsung. Suasana tegang kembali menyelimuti ruangan itu. Apa maksudmu? Tanya Talia. Suaranya pelan tapi jelas. Nathaniel menatapnya. Matanya yang biasa dingin kini tampak lebih hangat, lebih terbuka. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku mulai melihatmu bukan hanya sebagai pacar sewaan. Ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, sesuatu yang membuatku merasa lebih dari sekadar kewajiban. Talia terdiam. Di satu sisi, kata-kata Nathaniel membuat hatinya berdebar-debar. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja. Mereka memulai semua ini sebagai sebuah kesepakatan, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Kita tidak bisa, jawab Talia akhirnya, meski suaranya bergetar. Ini hanya permainan. Nathaniel, kau sendiri yang mengatakan bahwa dunia ini penuh permainan dan tipu daya. Nathaniel mendekat, memegang tangan Talia dengan lembut. Aku tahu.
Tapi aku juga tahu bahwa tidak semuanya bisa dikendalikan. Dan aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Thalia menatap Nathaniel, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Tapi sebelum dia sempat merespons, suara dering ponsel Nathaniel memecah suasana. Nathaniel segera merogoh saku jasnya dan melihat layar ponsel. "Maaf, aku harus menjawab ini," katanya sambil berjalan ke arah balkon. Thalia memandangi Nathaniel yang berbicara di telepon dengan nada serius. Wajahnya yang tegang menunjukkan bahwa percakapan itu bukanlah percakapan biasa. Thalia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika Nathaniel kembali, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. "Aku harus pergi. Ada masalah di perusahaan." Thalia hanya mengangguk, meski hatinya penuh dengan pertanyaan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Beberapa hari kemudian, Nathaniel semakin sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan Thalia dalam keadaan bingung. Mereka jarang bertemu, dan komunikasi mereka semakin singkat. Meskipun Thalia mencoba fokus pada pekerjaannya di kafe, pikirannya terus-menerus melayang ke arah Nathaniel dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Hingga suatu malam, saat Thalia sedang bersiap-siap untuk tidur, pintu apartemennya diketuk dengan keras. Ketika dia membuka pintu, sosok Anastasia berdiri di sana dengan senyum sinis di wajahnya. "Boleh aku masuk?" tanya Anastasia tanpa menunggu jawaban. Thalia terkejut dengan kedatangan Anastasia yang tiba-tiba, membiarkannya masuk. Wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri, seolah-olah dia sudah mengenal tempat itu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Thalia langsung, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Anastasia memutar bola matanya, lalu duduk di sofa dengan angkuh. "Aku hanya ingin memberikan sedikit peringatan, Thalia." Thalia memandang Anastasia dengan tajam. "Peringatan apa?" Anastasia tersenyum sinis. Nathaniel itu bukan pria biasa. Dia mungkin terlihat dingin dan tak berperasaan, tapi dia punya sisi yang kau tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Kau mungkin berpikir kau mulai mengenalnya, tapi kau salah. Aku lebih lama berada di sisinya daripada yang kau bayangkan. Thalia merasakan darahnya mendidih mendengar kata-kata Anastasia. "Dan kau datang ke sini hanya untuk mengatakan itu?" "Tidak hanya itu." Anastasia mendekatkan wajahnya, matanya penuh dengan ancaman. "Aku ingin mengingatkanmu bahwa Nathaniel adalah milikku. Kami punya sejarah, dan sejarah tidak akan pernah bisa dipisahkan begitu saja. Jadi, berhentilah bermimpi bahwa kau bisa mengambil tempatku." Thalia menatap Anastasia tanpa takut, meski hatinya bergemuruh. "Aku tidak takut padamu, Anastasia. Jika Nathaniel memilih untuk bersamamu, dia sudah akan melakukannya. Tapi dia tidak." Anastasia menyipitkan matanya, lalu berdiri. "Kita lihat saja siapa yang menang pada akhirnya." Wanita itu meninggalkan apartemen Thalia dengan angkuh, meninggalkan Thalia dengan perasaan campur aduk. Tapi satu hal yang pasti,
Thalia tidak akan membiarkan siapapun mendikte kehidupannya, termasuk Nathaniel atau Anastasia. Bayang-bayang masa lalu. Setelah kepergian Anastasia, Thalia duduk terdiam di sofa, mencerna semua kata-kata yang baru saja dilemparkan ke arahnya. Pikirannya berputar liar. Ancaman Anastasia jelas, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih dalam tentang Nathaniel yang belum dia pahami sepenuhnya. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa Anastasia begitu yakin dia bisa mengendalikan Nathaniel? Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Nathaniel. Thalia semakin tenggelam dalam keraguan. Dia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Nathaniel dan percakapan terakhir mereka terus menghantuinya. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah Nathaniel memang menyimpan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang berusaha disembunyikan darinya. Sampai suatu malam, saat Thalia sedang menutup kafe tempatnya bekerja, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu. Thalia mengerutkan dahi saat melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Nathaniel. Wajahnya tegang, tatapannya serius. "Kita perlu bicara," kata Nathaniel tanpa basa-basi. Thalia menahan napas, tahu bahwa percakapan ini mungkin akan mengubah segalanya. Dia membuka pintu kafe dan membiarkan Nathaniel masuk. Mereka duduk di sudut, jauh dari pandangan orang lain. "Ada apa?" tanya Thalia, mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar kencang. Nathaniel mengambil napas panjang, jelas berusaha mengumpulkan pikirannya sebelum berbicara. "Aku tidak bermaksud menjauh darimu. Ada banyak hal yang harus kurus di perusahaan dan dalam hidupku." "Seperti apa?" desak Thalia, tak ingin jawaban yang samar-samar lagi. "Aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku bertemu Anastasia." Nathaniel terkejut. Matanya melebar sejenak sebelum kembali dingin. "Dia menemuimu? Apa yang dia katakan?" Thalia menatapnya tajam. "Dia mengatakan bahwa kau adalah miliknya, bahwa dia punya sejarah denganmu yang tidak akan pernah bisa kupahami." Nathaniel menghela napas berat, seolah kelelahan dengan beban yang selama ini dia bawa sendiri. "Anastasia, dia bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan. Dia terobsesi untuk mengendalikan hidupku, dan aku sudah mencoba berkali-kali untuk menjauh darinya, tapi dia tidak pernah menyerah." Thalia menunggu, memberi Nathaniel ruang untuk melanjutkan. "Aku pernah mencintainya dulu, tapi dia tidak seperti yang kukira. Semua tentangnya adalah manipulasi, kekuasaan, dan ambisi. Dia menggunakan cinta sebagai senjata untuk menguasai orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Ketika aku menyadari siapa dia sebenarnya, aku memutuskan hubungan kami. Tapi dia tidak pernah benar-benar pergi." Thalia merasakan ketulusan dalam suara Nathaniel, tapi juga merasakan ada sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian?" tanya Thalia, mencoba mengungkap lebih banyak. Nathaniel terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Anastasia adalah bagian dari proyek terbesar perusahaanku yang sekarang berada di ambang kebangkrutan. Dia tahu kelemahanku,
dan dia menggunakan itu untuk menekan aku. Thalia tertegun. Semua yang dikatakan Nathaniel mulai menyatu dalam pikirannya. Jadi, apa hubungannya ini denganku? Nathaniel menatapnya dengan intens. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa normal. Di tengah semua kekacauan ini, kau membuatku merasa hidup kembali. Tapi aku takut, Thalia. Aku takut kau akan terseret ke dalam dunia yang lebih gelap ini jika kita melanjutkan hubungan ini. Thalia merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin seseorang seperti Nathaniel, yang selalu terlihat kuat dan tak tergoyahkan, bisa merasa begitu rentan? Aku tidak takut, Nathaniel, kata Thalia pelan, tapi penuh keyakinan. Kalau kau benar-benar ingin aku di sisimu, aku akan ada di sana. Tapi kau harus jujur denganku. Semua ini, Anastasia, perusahaan, masa lalumu, aku perlu tahu segalanya. Nathaniel menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menimbang apakah dia bisa benar-benar mempercayai Thalia dengan kebenaran. Semuanya sudah di luar kendaliku, kata Nathaniel akhirnya. Suaranya rendah. Perusahaanku terancam diambil alih oleh musuh lama. Anastasia berperan dalam kekacauan ini, dan dia akan melakukan apa saja untuk membuatku bertekuk lutut. Aku tak punya pilihan lain selain melawan, dan itu berarti aku harus melibatkanmu, dan aku tidak ingin kau terluka. Thalia merasakan campuran emosi yang rumit. Di satu sisi, dia bisa melihat ketulusan Nathaniel dan memahami situasi sulit yang dihadapinya. Di sisi lain, dia tahu bahwa hubungannya dengan Nathaniel tidak akan pernah sederhana. Namun, sebelum Thalia bisa merespons, Nathaniel mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam jasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah bukti terakhir yang aku miliki. Jika ini jatuh ke tangan Anastasia, aku akan hancur. Thalia menatap amplop itu, rasa takut dan penasaran bergelut di benaknya. Apa isinya? Bukti bahwa Anastasia telah berusaha menjatuhkan perusahaanku dengan cara yang tidak legal. Ini bisa menyelamatkanku, tapi juga bisa menghancurkan dia. Kau adalah satu-satunya yang bisa aku percayai untuk menyimpannya. Thalia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Membawa bukti ini akan membuatnya semakin dalam permainan berbahaya antara Nathaniel dan Anastasia. Tapi di sisi lain, menolak akan membuat Nathaniel terjatuh lebih jauh. Kau bisa percaya padaku, jawab Thalia akhirnya. Aku akan melindungi ini, dan aku akan melindungimu. Nathaniel menatap Thalia dengan pandangan penuh rasa syukur. Namun ada juga rasa bersalah di dalamnya. Terima kasih, Thalia. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Anastasia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Thalia mengangguk pelan. Aku siap. Apa? Kenapa? Thalia buru-buru duduk. Perasaan cemas langsung melanda. Anastasia tahu. Dia tahu kau punya bukti itu. Orang-orangnya mungkin sedang menuju ke tempatmu sekarang. Kau harus keluar dari sana. Bawa amplop itu dan temui aku.
perang tanpa akhir. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, namun begitu berat. Thalia kini tidak hanya menjadi pacar sewaan Nathaniel, tapi juga menjadi penyimpan rahasia terbesarnya. Amplop berisi bukti kejahatan Anastasia terjaga rapat di laci tersembunyi di apartemennya. Setiap detik terasa seperti bom waktu, menunggu kapan saja akan meledak. Pagi itu, Thalia terbangun dengan firasat buruk. Ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur, menampilkan nama yang membuat jantungnya berdegup kencang. Nathaniel. Thalia, kau harus pergi dari apartemenmu sekarang juga. Suara Nathaniel terdengar panik, penuh urgensi. Apa? Kenapa? Thalia buru-buru duduk. Perasaan cemas langsung melanda. Anastasia tahu. Dia tahu kau punya bukti itu. Orang-orangnya mungkin sedang menuju ke tempatmu sekarang. Kau harus keluar dari sana. Bawa amplop itu dan temui aku. Thalia langsung melompat dari tempat tidur. Kepanikan melandanya. Ia bergegas ke laci di mana dia menyimpan amplop tersebut, merasakan tangannya gemetar saat menariknya keluar. Amplop itu seolah memiliki beban yang lebih berat dari sebelumnya, penuh dengan bahaya dan rahasia kelam. Tanpa membuang waktu, Thalia bergegas mengenakan jaket dan memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Dia keluar dari apartemennya, berlari menuju lift. Tetapi saat pintu lift terbuka, dia melihat dua pria berpakaian hitam sedang berdiri di sana. Tatapan mereka langsung terkunci pada dirinya. "Hei, Nona, kemana buru-buru?" Salah satu pria itu tersenyum dingin, matanya menyipit. Thalia mundur selangkah, jantungnya semakin berdetak kencang. Dia berbalik dan berlari ke tangga darurat, mendengar langkah kaki berat mereka mengejarnya. Adrenalin menyusup ke seluruh tubuhnya, membuat setiap langkah terasa begitu cepat. Namun tetap saja rasanya seperti tidak cukup cepat. Saat tiba di lantai bawah, Thalia langsung berlari keluar ke jalan. Dia memanggil taksi terdekat dan segera masuk sebelum kedua pria itu berhasil mengejarnya. Dengan napas tersengal-sengal, dia memberi alamat Nathaniel kepada sopir taksi, berharap ini bukan akhir dari semuanya. Di sisi lain kota, Nathaniel berdiri di jendela kantornya, menatap keluar dengan gelisah. Dia tahu bahwa ini adalah puncak dari segalanya. Anastasia telah melampaui batas, dan kini dia membawa Thalia ke dalam permainan mematikan ini. Rasa bersalah menghantamnya dengan keras. Seharusnya dia tidak melibatkan Thalia. Tetapi sekarang, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung bersama. Pintu kantornya terbuka dengan keras, mengagetkan Nathaniel. Anastasia masuk dengan angkuhnya. Wajahnya dingin, penuh dengan kemenangan. "Nathaniel, kau benar-benar berpikir bisa melawan aku?" Nathaniel menoleh dengan tajam. "Apa yang kau inginkan, Anastasia? Bukankah sudah cukup kau merusak segalanya?" Anastasia tertawa kecil, senyum licik terpampang di wajahnya. "Yang kuinginkan adalah kau. Hanya kau, Nathaniel. Perusahaanmu, kekuasaanmu, semuanya. Dan sekarang, aku juga menginginkan pacar suaanmu yang malang itu." Wajah Nathaniel memerah
karena marah. Jangan berani-berani menyentuhnya. Anastasia melangkah maju, mendekat ke arah Nathaniel dengan tatapan penuh tantangan. Kau tak punya pilihan lagi, Nathaniel. Aku tahu dia punya amplop itu, dan aku akan mendapatkannya. Jika kau tidak menyerah sekarang, Thalia akan menyesal telah terlibat denganmu. Nathaniel menggertakkan giginya, mencoba menahan diri untuk tidak meledak. Namun, dalam hatinya, dia tahu Anastasia tidak main-main. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kali ini taruhannya adalah hidup Thalia. Tak lama setelah itu, Thalia tiba di gedung kantor Nathaniel. Dia keluar dari taksi dengan gugup. Tas berisi amplop itu tergantung erat di bahunya. Ketika dia melangkah masuk ke lobi, seorang pria bersetelan hitam menghampirinya. "Anda Thalia?" tanyanya dengan tegas. Thalia mengangguk, merasa cemas. "Ya, Nathaniel memintaku datang ke sini." Pria itu mengangguk dan mengisyaratkan agar Thalia mengikutinya. Mereka naik ke lantai tertinggi, menuju kantor Nathaniel. Setiap langkah yang Thalia ambil terasa semakin berat, karena dia tahu ini adalah momen penentuan. Saat pintu kantor terbuka, Thalia langsung melihat Nathaniel dan Anastasia. Wajah dingin Anastasia menatapnya dengan tatapan yang tajam, seperti elang yang sedang mengincar mangsanya. "Jadi, inilah wanita yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya, Nathaniel?" kata Anastasia dengan suara penuh ejekan. Thalia merasakan ketegangan di ruangan itu, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Nathaniel, memperlihatkan bahwa dia tidak takut pada Anastasia. "Apa yang kau inginkan, Anastasia?" tanya Thalia akhirnya, mencoba menatap balik dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Anastasia tersenyum miring, menatap tas di bahu Thalia. "Aku ingin sesuatu yang kau miliki, sayang. Amplop itu. Berikan padaku, dan kau bisa pergi dari sini dengan selamat." Thalia memandang Nathaniel, yang menggeleng pelan, seolah mengatakan padanya untuk tidak menyerah. Tetapi Thalia tahu bahwa ini bukan hanya tentang amplop itu. Ini tentang kekuatan, kontrol, dan masa depan mereka. "Aku tidak akan menyerahkan amplop ini," jawab Thalia tegas. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Anastasia, dan aku tidak akan membiarkanmu menang." Anastasia mendengus, tetapi sebelum dia bisa menjawab, pintu kantor terbuka lagi. Beberapa orang berpakaian seragam masuk. Polisi. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Anastasia Ward, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan dan konspirasi untuk menghancurkan perusahaan Nathaniel Black," ujar salah satu polisi dengan tegas. Nathaniel menatap Anastasia dengan tatapan dingin saat polisi memborgolnya. "Ini sudah berakhir, Anastasia." Wajah Anastasia berubah menjadi pucat, tak percaya bahwa rencananya telah hancur dalam sekejap. Saat dia dibawa pergi, dia menatap Thalia dengan penuh kebencian. "Kau akan menyesalinya, Thalia. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja." Thalia hanya berdiri diam, merasakan kemenangan, tetapi juga ketegangan yang perlahan mereda.
Ketika Anastasia menghilang dari pandangan, Nathaniel menghela napas panjang. "Terima kasih, Thalia," bisik Nathaniel dengan suara yang penuh rasa syukur. "Kau telah menyelamatkanku, menyelamatkan kita berdua." Thalia menatap Nathaniel dan tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Sekarang, kita bisa memulai lagi tanpa bayang-bayang masa lalu." Ketenangan yang menipu. Beberapa minggu setelah penangkapan Anastasia, kehidupan Thalia dan Nathaniel tampak tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nathaniel bisa berfokus pada perusahaannya tanpa ancaman konspirasi di balik layar. Thalia juga merasa lebih bebas, tanpa bayang-bayang ancaman yang mengintainya. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, tentang hubungan mereka yang awalnya hanya sebuah kesepakatan palsu, namun kini mulai terasa nyata. Namun, di balik semua ketenangan itu, Thalia masih merasakan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Meski Anastasia berada di balik jeruji besi, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Setiap kali dia berjalan di luar, dia merasakan tatapan tajam yang seolah mengikutinya, meskipun dia tidak melihat siapapun di sana. Suatu malam, Nathaniel mengundang Thalia untuk makan malam di restoran mewah di pusat kota. Mereka memutuskan untuk merayakan kebebasan mereka dan melepaskan semua tekanan yang telah membebani mereka selama ini. Restoran itu dikelilingi oleh jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan malam kota yang berkilauan, memberi suasana yang romantis dan penuh kedamaian. "Kau tahu, aku tidak pernah menyangka hubungan kita akan berkembang seperti ini," kata Nathaniel sambil menatap Thalia dengan tatapan lembut. "Awalnya, aku hanya menganggap ini sebagai permainan. Tapi sekarang, semuanya terasa begitu nyata." Thalia tersenyum. Hatinya berdebar saat mendengar kata-katanya. "Aku juga tidak pernah menyangka. Tapi, aku bahagia kita bisa melalui semua ini bersama." Mereka berbicara tentang banyak hal malam itu. Masa lalu, masa depan, dan harapan mereka. Tapi di tengah percakapan mereka, tiba-tiba ponsel Thalia bergetar. Pesan teks masuk. Awalnya, Thalia berpikir itu hanya pesan biasa, tapi saat dia melihat nama pengirimnya, darahnya membeku. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal, tapi isinya membuat napasnya terhenti. "Kau pikir ini sudah berakhir, Thalia? Sebentar lagi semuanya akan hancur. Bersiaplah." Jantungnya berdetak kencang, dan tangannya bergetar saat dia menutup layar ponselnya. Nathaniel memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Thalia. "Thalia, ada apa?" tanyanya dengan cemas. Suaranya penuh kekhawatiran. Thalia menggenggam erat ponselnya, berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa. Hanya pesan yang salah." Nathaniel menatapnya dengan curiga, tapi dia tidak memaksa. Thalia mencoba tersenyum dan melanjutkan makan malam mereka, tetapi pikirannya terus berputar, berusaha mencari tahu siapa yang mengirimkan pesan itu. Dia tahu satu hal, ancaman ini belum selesai. Malam itu, saat mereka kembali ke apartemen Nathaniel, Thalia tidak bisa tidur. Dia berdiri di jendela,
menatap keluar ke kegelapan malam. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Nathaniel, yang sudah tertidur, tampak damai di tempat tidur. Tapi Thalia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini lebih lama, menunjukkan panggilan masuk. Saat dia melihat layar, jantungnya hampir berhenti. Nomor yang sama. Dengan ragu-ragu, dia menjawab panggilan itu. "Thalia." Suara di ujung sana terdengar serak dan dingin. "Kau tidak bisa lari dari ini. Aku akan membuatmu dan Nathaniel membayar semuanya." Thalia merasakan bulu kuduknya meremang. "Siapa ini? Apa yang kau inginkan? Tunggu saja. Semua yang kau miliki akan runtuh. Nathaniel tidak bisa menyelamatkanmu." Panggilan itu terputus, meninggalkan Thalia dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam. Dia segera membangunkan Nathaniel, yang terkejut melihat kekhawatiran di wajah Thalia. "Ada apa? Kenapa kau terlihat sangat takut?" Nathaniel bangkit dari tempat tidur, memegang bahu Thalia dengan cemas. Thalia menarik napas dalam-dalam sebelum bercerita. "Seseorang mengirimiku pesan, dan mereka bilang ini belum berakhir. Barusan, dia menelepon dan mengatakan kita akan membayar atas semua yang terjadi." Nathaniel langsung tegang. Wajahnya berubah serius. "Apa? Siapa yang meneleponmu?" "Aku tidak tahu," jawab Thalia. "Tapi, aku takut. Bagaimana jika ini masih ada hubungannya dengan Anastasia?" Nathaniel terdiam sejenak. Wajahnya berubah semakin muram. "Aku akan mencari tahu siapa yang mengancammu. Tapi untuk sementara, kau tidak boleh pergi kemanapun sendirian. Aku akan memastikan semuanya aman." Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan berjaga-jaga. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Nathaniel sudah menghubungi tim keamanannya untuk memperketat penjagaan di sekitar apartemennya. Tetapi ancaman yang terasa begitu dekat itu membuat mereka berdua semakin gelisah. Keesokan harinya, ketika Nathaniel sedang dalam pertemuan penting di kantornya, Thalia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia mencari informasi tentang nomor yang menghubunginya, tetapi tidak berhasil. Namun, ada sesuatu yang terus menghantuinya. Firasat bahwa ini mungkin bukan hanya tentang Anastasia, melainkan seseorang yang jauh lebih berbahaya. Saat Thalia sedang duduk di kedai kopi, menatap ponselnya dengan gelisah, seseorang mendekatinya dan duduk di sebelahnya tanpa meminta izin. "Jangan menoleh. Tetap tenang," bisik suara itu. Thalia bisa merasakan napas orang itu di telinganya. Jantung Thalia berdetak kencang. "Siapa kau?" "Aku hanya seorang utusan," jawabnya pelan. "Dan pesanku sederhana. Jika kau tidak menyerahkan amplop itu, Nathaniel tidak akan aman." Thalia mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang meskipun rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. "Amplop apa? Aku sudah menyerahkannya pada polisi." Pria itu tersenyum, meskipun Thalia tidak bisa melihatnya. "Jangan berpura-pura bodoh. Aku tahu kau menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bukti penipuan Anastasia.
Kau tahu apa yang kuinginkan." Sebelum Thalia bisa menjawab, pria itu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Thalia dalam keadaan bingung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya dia simpan? Dan siapa orang-orang ini yang terus mengancamnya? Satu hal yang pasti, pertarungan ini belum selesai. Dan kali ini, taruhannya jauh lebih besar. Kebenaran yang tersembunyi. Kehidupan Thalia mulai terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Ancaman datang dari segala arah. Namun ia tak tahu siapa yang berada di balik semua itu. Pesan-pesan misterius, panggilan anonim, dan kini sosok asing yang berbicara tentang sebuah amplop. Semakin hari, Thalia semakin merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Nathaniel. Namun, dia belum bisa memastikan apa itu. Nathaniel, yang sebelumnya selalu tenang dan berwibawa, kini terlihat lebih gelisah. Ada bayangan kecemasan di matanya yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Meski begitu, dia terus berusaha melindungi Thalia dengan segala cara. Tim keamanannya dikerahkan 24 jam sehari. Namun ancaman itu terus datang tanpa henti, seolah ada seseorang yang tahu semua langkah mereka. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Nathaniel memutuskan untuk berbicara terbuka dengan Thalia. Mereka duduk berdua di ruang kerjanya, di apartemen mewah mereka yang selama ini terasa seperti benteng, tetapi kini lebih mirip penjara. "Thalia, aku harus jujur." Nathaniel membuka percakapan dengan nada berat. Wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. "Ada sesuatu yang sudah terlalu lama aku sembunyikan darimu. Dan semakin aku menunda, semakin aku membahayakanmu." Thalia menatap Nathaniel dengan rasa penasaran dan ketakutan. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Nathaniel?" Nathaniel menundukkan kepalanya, kemudian menghela napas panjang. Amplop yang mereka cari, itu benar-benar ada. Tapi amplop itu tidak ada hubungannya dengan Anastasia. Ini tentang transaksi ilegal yang terjadi bertahun-tahun lalu, sebelum aku menjadi CEO. Saat itu, perusahaan kami terlibat dalam kesepakatan gelap dengan salah satu organisasi bawah tanah. Mendengar ini, Thalia merasa darahnya berhenti mengalir. "Kau terlibat dengan organisasi kriminal?" tanyanya tak percaya. Nathaniel menggeleng pelan. "Aku tidak terlibat langsung, tapi nama perusahaanku terseret. Dan amplop itu berisi dokumen-dokumen yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar reputasiku. Itu bisa menjatuhkan seluruh perusahaan ini." Thalia terkejut. Semuanya mulai masuk akal. Ancaman, pengintaian, bahkan perasaan gelisah Nathaniel yang selama ini ia rasakan. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Kau sudah menyeretku ke dalam masalah ini, Nathaniel." Nathaniel menatap Thalia penuh penyesalan. "Aku tidak ingin membebanimu dengan masalah ini. Aku ingin melindungimu. Tapi sekarang, aku sadar aku telah membuatmu lebih berisiko dengan menyembunyikan kebenaran." Thalia menarik napas panjang. Amarah dan rasa takut bercampur dalam dirinya. Hubungan mereka yang awalnya hanya kesepakatan profesional kini terasa semakin rumit.
Dia tidak pernah menyangka hidupnya akan terjerat dalam masalah sebesar ini. "Baiklah," kata Thalia dengan tegas. "Kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika mereka mengincar amplop itu, kita harus menghadapi mereka bersama." Rahasia terbongkar. Beberapa hari setelah pengakuan Nathaniel, mereka memutuskan untuk membuka segalanya kepada publik. Nathaniel mengadakan konferensi pers besar-besaran. Dia mengaku bahwa perusahaan yang ia pimpin pernah terlibat dalam transaksi gelap, dan dia berjanji untuk membersihkan namanya serta memperbaiki keadaan. Namun, langkah ini membawa konsekuensi yang tidak mereka duga. Alih-alih meredam ancaman, situasi semakin memanas. Pengusaha saingan yang selama ini berada di balik bayang-bayang kini memperlihatkan dirinya. Dia adalah Gerald, sosok yang telah lama iri dengan kesuksesan Nathaniel dan siap menghancurkannya dengan segala cara. Gerald bukan hanya seorang saingan bisnis biasa. Dia memiliki hubungan erat dengan dunia kriminal yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan Nathaniel. Dan kini, dengan Nathaniel mengakui kesalahannya, Gerald menggunakan kesempatan ini untuk memburu mereka. Nathaniel berusaha memperketat pengamanannya, tetapi ancaman yang datang terlalu berbahaya. Salah satu mobil pengawalnya meledak di jalan, menyebabkan kekacauan di pusat kota. Thalia yang berada di dalam mobil lain bersama Nathaniel hanya bisa merasa lega karena mereka berhasil selamat. Pukulan balik. Saat keadaan semakin kacau, Thalia mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bertahan dalam posisi defensif. Mereka harus mengambil tindakan. Dengan bantuan seorang jurnalis investigatif bernama Amelia, Thalia dan Nathaniel mulai mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Gerald dalam berbagai kejahatan. Sementara itu, Nathaniel juga mulai memperbaiki hubungan bisnisnya yang telah ternoda, berusaha membangun kembali kepercayaan mitra-mitranya. Namun, di balik semua itu, hubungan antara Thalia dan Nathaniel semakin mendalam. Mereka tidak lagi terjebak dalam kontrak pacar sewaan. Hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan bisnis. Suatu malam, Amelia datang membawa kabar buruk. "Gerald tidak akan berhenti sampai kalian hancur," katanya dengan nada serius. "Dia punya orang-orang di dalam sistem. Bahkan polisi bisa jadi tidak bisa dipercaya." Thalia menggenggam tangan Nathaniel dengan erat. "Kita tidak bisa lari lagi. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal hidup kita." Nathaniel menatap Thalia dengan penuh tekad. "Kita harus menghancurkannya sebelum dia menghancurkan kita." Akhir dari segalanya. Dengan segala bukti yang mereka miliki, Thalia dan Nathaniel membawa kasus ini ke media dan pengadilan internasional. Kejahatan Gerald terbongkar, perdagangan ilegal, pencucian uang, dan hubungan dengan organisasi kriminal. Pemerintah turun tangan, dan Gerald akhirnya ditangkap. Namun, sebelum tertangkap, Gerald melakukan satu serangan terakhir. Dia mengirim anak buahnya untuk menyusup ke apartemen Nathaniel dan Thalia. Di tengah malam, mereka datang dengan senjata, siap menghabisi Nathaniel. Namun Thalia yang kini sudah lebih waspada,
berhasil menggagalkan serangan itu dengan bantuan tim keamanan yang siaga. Pertarungan itu adalah yang terakhir. Nathaniel dan Thalia berhasil selamat, sementara Geralt dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Awal baru. Setelah semua badai yang mereka lewati, Thalia dan Nathaniel kini bisa bernapas lega. Mereka membangun hidup baru tanpa ancaman di atas kepala mereka. Hubungan mereka yang dimulai dari kesepakatan bisnis kini berubah menjadi cinta sejati. Nathaniel mulai memperbaiki perusahaannya dari bawah, dengan janji untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka berdua berdiri di balkon apartemen, memandang langit malam yang tenang, merasakan kedamaian yang selama ini hilang. "Thalia," Nathaniel berkata sambil menggenggam tangannya, "aku tak pernah membayangkan aku bisa menemukan seseorang sepertimu. Kau bukan hanya penyelamatku, kau adalah masa depanku." Thalia tersenyum, merasa bahwa setelah semua yang mereka lalui, inilah saat mereka memulai awal baru. Tanpa ancaman, tanpa kebohongan. Hanya cinta yang tumbuh dari ketulusan. Akhir bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati perjalanan Thalia dan Nathaniel. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini.